Back to Muslim Identity menyediakan kultum kisah-kisah inspiratif yang akan menemani Anda berbuka puasa. Mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMI, kembali lagi di program Kultum Ramadan 1442 Hijriah. Saya Nur Latifah akan mengisi kultum hari ke-6 dengan tema Teladan Kisah. Kisah ahli puasa yang diziarahi Rasulullah SAW dan sahabat. Sobat BMI, sebagaimana kita tahu dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qalyubi rahimahullah, kisah sahabat Abu Yusuf yang diziarahi oleh Rasulullah SAW berkat amalan puasanya. Sobat BMI, suatu hari Abu Yusuf Yaqut bin Yusuf bercerita salah seorang sahabatnya yang unik. Beliau dikenal seorang yang warok dan takwa, meski orang-orang mengenal karibnya sebagai orang fasik dan pendosa. Sudah 20 tahun Abu Yusuf melakukan tawaf di sekitar Ka'bah bersamanya. Tak seperti sahabat Abu Yusuf yang berpuasa terus-menerus, sahabatnya ini sehari puasa, sehari berbuka. Sobat BMI, setelah memasuki 10 hari bulan Zulhijjah, sahabat Abu Yusuf ini menunaikan puasa secara sempurna. Kendati beliau berada di padang Sahara yang tandus, bersama Abu Yusuf beliau masuk kota Tultus dan menetap untuk beberapa lama. Di tempat gersang inilah, persisnya di sebuah kawasan reruntuhan bangunan, beliau wafat tanpa seorang pun yang tahu kecuali Abu Yusuf. Abu Yusuf pun keluar mencari kain kafan. Tatkala Abu Yusuf kembali, alangkah kagetnya. Dirinya menyaksikan kerumunan orang-orang berkunjung mengkafani sekaligus menyelati jenazah sahabatnya tersebut di tempat yang semula tak berpenghuni. Karena begitu ramainya, Abu Yusuf sampai tak bisa masuk lokasi reruntuhan bangunan itu. Para pelayat menyebut-nyebut almarhum sebagai orang yang zuhud dan termasuk dari kekasih Allah. Sobat BMI, Masya Allah, Abu Yusuf pun bertanya, Subhanallah, siapa yang mengumumkan sehingga orang-orang berbondong-bondong bertakziah, menyolati, dan menangisi kepergiannya? Setelah melalui perjuangan keras, Abu Yusuf akhirnya berhasil menghampiri jenazah sahabatnya tersebut dan terperanjat saat melihat kain kafan yang tak biasa. Pada kain itu tercantum tulisan berwarna hijau. Rasulullah SAW bersabda, inilah balasan orang yang mengutamakan ridho Allah ketimbang ridho dirinya sendiri. Orang yang ridho menemuiku, dan karenanya aku pun ridho menemuinya. Selepas sholat jenazah dan mengkebumikannya, rasa kantuk pun menghampiri Abu Yusuf hingga akhirnya tertidur. Di dalam mimpi, Abu Yusuf menyaksikan sahabatnya yang ahli puasa tersebut menunggang kuda hijau serta berpakaian hijau dengan sebuah bendera di tangannya. Sobat BMI, di belakangnya ada seorang pemuda tampan yang berbau harum. Di belakang pemuda ini ada 2 orang tua, diikuti di belakangnya 1 lagi orang tua dan 1 pemuda. Bertanyalah Abu Yusuf kepada sahabatnya, siapa mereka? Lalu sahabat Abu Yusuf menjawab, pemuda tampan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan 2 orang tua itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sementara orang tua itu dan pemuda itu adalah Sayyidina Utsman dan Ali. Dan akulah pemegang bendera di depan mereka, kata sahabatnya dalam mimpinya itu. Hendak kemanakah mereka? Tanya Abu Yusuf. Mereka ingin menziarahiku. Abu Yusuf pun kagum, bagaimana bisa kau mendapatkan kemuliaan semacam ini? Sebab aku memprioritaskan ridho Allah Ta'ala dibanding ridho diriku sendiri. Dan aku berpuasa pada 10 hari Zulhijjah, jawab sahabatnya.
Sobat BMI, dari sinilah Abu Yusuf pun terbangun dari tidurnya. Lalu sejak saat itu, beliau tak pernah meninggalkan amalan puasa, meskipun itu hanya sunnah hingga akhir hayat. Anjuran memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah termaktub dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis riwayat Ibnu Abbas yang di dalam sunnah At-Tirmidzi yang mengatakan tidak ada hari lain yang dicintai Allah untuk beribadah seperti 10 hari ini, Dzulhijjah. Sobat BMI, meskipun disebutkan kata 10 hari puasa, jika dimulai 1 Dzulhijjah cukup dijalankan 9 hari, karena tanggal 10 hari Dzulhijjah juga hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari terlarang berpuasa. Sobat BMI, dari kisah ini semoga menjadi hikmah dan pelajaran buat kita untuk bersemangat lagi menjalankan ibadah puasa wajib dan sunnah. Sobat BMI, ayo terus raih pahala dan kemuliaan berpuasa pada bulan Ramadan dan puasa sunnah selain bulan Ramadan. Saya Nur Latifah, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.